Good morning, student. How are you today? I hope you are always good. Now, before we start our learning today, let us sing a song. The title is Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini ya Bapak. Kami boleh ada di sini semua itu karena anugerah-Mu ya Bapak. Bapak, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau rapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari pada hari ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapak. Inilah menjadi doa kami Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah menjalani PH pertama, penilaian harian. Miss yakin bahwa kalian sudah mengerjakan PH kalian dengan semaksimal mungkin. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran baru. Di pembelajaran ini Miss harap kalian dapat mengerti dan memahami yang akan Miss ajarkan. Nah, sebelumnya Miss minta kalian untuk menyimak video berikut ini. Shalom anak-anak. Kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu mengenai melayani itu indah. Di pembelajaran 10. Miss ambil dari kompetensi dasar, menghayati sikap rendah hati, peduli dan solidaritas terhadap sesama, mengacu pada Alkitab. Tujuan pembelajaran ini yaitu dengan mengamati pendalaman materi tentang melayani itu indah, peserta didik mampu menghayati sikap rendah hati, peduli dan solidaritas terhadap sesama, mengacu pada Alkitab. Peserta didik mampu mendiskusikan hubungan antara tugas dan panggilan gereja sebagai institusi keagamaan dan fungsi gereja sebagai persekutuan orang percaya. Dalam Yohanes 13 ayat 1-17, yaitu tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di sini Tuhan Yesus memberikan contoh teladan melayani dengan membasuh kaki murid-murid. Nah, tindakan ini memiliki beberapa makna. Di antaranya yang pertama, simbol kerendahan hati. Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa seseorang atau seorang pelayan harus memiliki kerendahan hati. Demikian pula para murid-murid diharapkan dengan sukarela mau menjadi pelayan bagi sesama. Banyak orang mengatakan bahwa menjadi pelayan itu atau melayani itu adalah hal yang mudah. Jadi pernah ada yang mengatakan begini, seorang pelayan itu seperti ibarat kotornya itu seperti alas kaki. Jadi pelayan itu seperti alas kaki yang orang lain mau membersihkan sepatu-sepatu orang gitu ya. Jadi di sini seorang pelayan itu mau membersihkan atau mereka mau menampung kotoran. Ini dimaksud dengan permasalahan mereka, pergumulan mereka. Mereka mau menampung persoalan-persoalan hidup dari orang-orang.
Jadi di sini pelayan itu membersihkan, memberikan sesuatu. Jika mereka memiliki pergumulan, itu seolah-olah kayak mereka sedang membersihkan sepatunya di alas kaki, gitu ya nak ya. Jadi sebagai pelayan ada yang mengatakan seperti itu, bahwa mereka mau membersihkan, membantu mereka untuk mengurangi masalah mereka dengan cara mereka datang bergumul, mereka berdoa bersama-sama. Jadi di sini simbol kerendahan hati, yaitu Tuhan hendak menunjukkan bahwa seorang pelayan harus memiliki kerendahan hati. Jadi mau diajar. Lalu sebelum menjadi pemimpin, yang kedua, seseorang harus menjadi pelayan terlebih dahulu. Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa seorang pemimpin yang baik adalah seorang pelayan. Jadi di sini kemampuan untuk melayani adalah syarat dasar dalam pembentukan diri untuk menjadi pelayan yang baik. Ketika kita mau menjadi pelayan atau kita menjadi pemimpin yang baik, kita mau melayani, terlebih dahulu kita memberikan diri kita sendiri untuk menerima berbagai macam orang dan pergumulan mereka, agar kita dapat melayani mereka dengan segenap hati kita. Mau seperti apapun, ketika kita bertemu dengan orang-orang dari berbagai macam suku budaya, bahkan sesuatu hal yang mereka memiliki pergumulan, kita harus bisa dengan rendah hati memberikan masukan kepada mereka, sama seperti Tuhan Yesus. Jadi kemampuan untuk melayani itu adalah syarat dasar dalam pembentukan diri untuk menjadi pelayan yang baik. Yang ketiga, pembasuhan kaki yang Tuhan Yesus lakukan ini menunjukkan penerimaan yang sepenuhnya atas segala keberadaan murid-muridnya. Jadi bagaimanapun murid-muridnya, Tuhan Yesus mau menerima mereka. Jika kita melihat seperti apa Yudas, dia mengkhianati Tuhan Yesus dengan cara menjual Tuhan Yesus. Kita tahu Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tapi Tuhan Yesus tetap menerima sepenuhnya atas segala keberadaan murid-muridnya. Jadi sikap penerimaan yang tulus tanpa ada keinginan untuk mengkritik atau mengumbar kelemahan orang lain, inilah yang dinamakan sikap kerendahan hati seseorang. Lalu pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan dengan sukacita, karena dia ingin agar mereka yang belum mendengar dan memahami kabar gembira dari Allah dapat mengalami pembaruan hidup, ya. Jadi mereka mengalami sesuatu hidup yang baru. Di dalam Galatia 6 ayat 10, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat pentingnya melayani. Alasannya adalah yang pertama, ikut merasa prihatin dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi panggilan melayani diberikan kepada setiap orang, bahkan kita mempunyai perannya masing-masing yang dapat disumbangkan untuk kebaikan orang lain. Jadi kita merasa ikut ambil bagian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi melayani itu bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, kita berkhotbah, atau kita memberikan melayani dengan cara kita menjadi WL, worship leader, atau pemimpin pujian di depan, tidak. Tetapi ketika kita melayani, kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itulah sebagai panggilan melayani yang diberikan oleh setiap orang. Kesempatan melayani adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Dalam Perjanjian Baru, melayani disebutkan sebanyak 36 kali, salah satunya dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 yang berisi tentang kisah 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin, janda miskin, yaitu di sini ada contohnya Stefanus. Jadi tugas melayani bukan hal yang mudah, karena dalam melayani kita dituntut untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Seorang pelayan juga harus bekerja di dalam iman, kesabaran, dan ketekunan sambil terus meminta hikmat kepada Allah yang menganugerahkan berkat kesempatan untuk melayani. Jadi remaja yang melayani dalam gereja, di sini dikatakan kamu telah dipilih secara khusus.
Ya, kalau misalnya di sini dikatakan secara khusus berarti spesial. Kamu dipilih secara spesial oleh Allah untuk memainkan peran penting di dunia ini, dan kepadamu telah diberikan talenta, yaitu talenta yang khusus yang berguna untuk memenuhi panggilan pelayanan. Karena semuanya itu semata-mata karena anugerah yang telah Allah berikan, bukan karena usaha manusia. Jadi ketika kita memiliki kerendahan hati, kita berguna ya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dipilih secara khusus, yaitu memiliki peran yang penting bagi dunia ini. Kita memiliki talenta masing-masing. Jadi Miss tidak perlu memberitahu apa talenta kalian, karena kalian tahu talenta kalian masing-masing. Ada yang bisa bermain musik untuk kemuliaan Tuhan, bernyanyi atau memiliki suara yang indah untuk bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menjadi oh ini loh saya. Tidak ya, tidak untuk menyombongkan diri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, jika selama ini kamu telah terjun dalam berbagai pelayanan gereja atau pelayanan yang ada di sekitarmu, hendaknya kamu tidak berbangga diri, karena semua itu adalah anugerah dari Allah. Jadi kita semua dipeluk dan diberkati Allah ketika melayani, agar kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dalam Markus 12 ayat 26 sampai 34 di sini berisi pesan yang sangat familiar, yaitu mengenai hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Yaitu yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Sedangkan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama sesuai sesama yang ada di sekitar kita. Bahkan kemampuan untuk mengasihi Allah dan sesama pun harus dimiliki oleh seorang pelayan. Dalam Lukas ayat 10 sampai Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini mengenai dua orang yang populer dalam perjanjian baru, yaitu Maria dan Marta. Kita tahu bahwa Marta dalam Injil Lukas digambarkan sebagai tuan rumah yang baik, yang menyibukkan diri untuk melayani tamu-tamunya termasuk Tuhan Yesus. Sedangkan Maria digambarkan sebagai pendengar yang baik yang duduk di bawah kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman dan pengajarannya. Jadi kesimpulannya yaitu setiap kita memiliki talenta yang dapat digunakan untuk melayani Allah. Ketika Marta mencoba menegur Maria yang hanya duduk di kaki Tuhan, Tuhan Yesus menjawab bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik untuk dirinya. Menjadi pendengar adalah talenta Maria, sedangkan Marta melayani tamu, ya, menyibukkan diri untuk melayani, memberikan sesuatu hal. Itulah perbedaan, bahwa bukan hanya pendengar itu tidak termasuk talenta, tetapi itu juga talenta. Jadi mendengarkan orang yang memiliki keluh kesah itu pun menjadi talenta. Jadi segala talenta yang kita miliki yang diberikan Allah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita tahu bahwa Maria mau duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan, sedangkan Marta menyibukkan diri, sama-sama memiliki keahlian masing-masing, ya. Yang satu melayani dengan cara memberikan yang terbaik, dengan memberikan memasak sesuatu hal untuk tamu-tamu, dan yang satu di sini Maria mau mendengarkan, duduk di kaki Tuhan, mau mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu minder jika kita tidak mampu melakukan apapun, karena Tuhan sudah memberikan sesuatu hal di dalam diri kalian masing-masing sebagai talenta yang bisa kalian gunakan. Oleh sebab itu jangan ada yang berbangga hati, atau jangan ada juga yang berkecil hati, karena setiap talenta yang Tuhan berikan itu ada manfaat. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk selalu sukacita dalam segala hal, selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi. Ya, sekian untuk pembelajaran kita